Bab 1. Jenius yang merasa kosong. Chris Wijaya, seorang pemuda berusia 20 tahun, hidup dalam dunia yang bisa dibilang sempurna. Lahir dari keluarga kaya raya, ia memiliki segala yang diinginkan orang kebanyakan. Rumah megah, mobil mewah, pendidikan terbaik, dan koneksi tak terbatas. Namun, di balik kemewahan itu, ada kehampaan yang terus menggerogoti dirinya. Sejak kecil, Chris sudah menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Di usia 5 tahun, ia sudah mampu membaca buku-buku berat tentang matematika dan fisika. Ketika usianya baru menginjak 10 tahun, ia memenangkan kompetisi sains internasional. Dan di usia 18 tahun, ia mendirikan startup teknologi yang berhasil mencetak keuntungan jutaan dolar. Hanya dalam 1 tahun pertama, semua itu membuat namanya dikenal luas. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah global. Meski demikian, hidup Chris tidak sesederhana kelihatannya. Ia bukan hanya seorang jenius di atas kertas, tetapi juga seorang pekerja keras yang mengorbankan banyak hal. Sejak usia remaja, ia hampir tidak pernah merasakan liburan atau kebebasan seperti anak seusianya. Sebagian besar waktunya dihabiskan di depan layar komputer atau di ruang rapat, merancang strategi dan menciptakan inovasi baru. Kini, pada usianya yang ke-20, Chris merasa telah mencapai banyak hal. Namun, ironisnya, justru di titik ini ia mulai merasa bosan dengan hidupnya. Kehidupannya seperti siklus yang berulang tanpa akhir. Rapat, proyek, penghargaan, dan uang. Apalagi yang harus kukejar? Pikirnya suatu malam, saat ia duduk di balkon kamarnya yang luas, memandang langit kota Jakarta yang penuh dengan gemerlap lampu. Chris adalah tipe orang yang selalu haus akan tantangan. Tetapi di dunia ini, tampaknya semua sudah bisa ia taklukkan. Bisnisnya berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Teknologi yang ia ciptakan selalu menjadi revolusi. Dan bahkan pesaing-pesaingnya di industri teknologi sudah mulai meniru langkah-langkahnya. Namun, semakin besar keberhasilannya, semakin ia merasa hampa. Chris, kamu nggak ikut makan malam dengan keluarga? Suara ibunya, Dina Wijaya, terdengar dari balik pintu. Chris menoleh dan mengangguk ringan. Aku menyusul, Bu. Jawabnya tanpa banyak ekspresi. Ibunya tahu bahwa anak laki-lakinya ini sering melamun belakangan ini. Sebagai seorang ibu, Dina sangat bangga pada Chris, tetapi ia juga khawatir. Chris terlalu serius untuk anak seusianya. Kalau ada apa-apa, ceritakan ke ibu. Ya. Ucap Dina sebelum meninggalkan kamar. Chris menghela nafas panjang. Bukannya ia tidak menghargai perhatian keluarganya, tetapi ia sendiri tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Segalanya tampak sempurna di luar, tetapi di dalam hatinya ada kekosongan yang sulit ia pahami. Malam itu, Chris memutuskan untuk menghabiskan waktu di ruang laboratorium pribadinya. Laboratorium itu adalah tempat favoritnya sejak kecil. Disinilah ia menemukan berbagai inovasi yang membuatnya dikenal dunia. Namun, malam ini, ia tidak memiliki tujuan jelas. Ia hanya ingin tenggelam dalam aktivitas, berharap bisa mengalihkan pikirannya dari rasa hampa yang terus membayang. Di tengah kesendiriannya, Chris memikirkan masa kecilnya. Ia teringat akan mimpi-mimpi besarnya dulu, tentang bagaimana ia ingin mengubah dunia. Tetapi sekarang, ketika ia sudah memiliki segalanya, mimpi-mimpi itu terasa tidak lagi relevan. Mungkin aku butuh sesuatu yang berbeda, gumamnya pelan. Jam menunjukkan pukul 2 pagi ketika Chris masih sibuk dengan alat-alat di laboratoriumnya. Sebuah prototip mesin waktu yang pernah ia kerjakan beberapa tahun lalu tergeletak di sudut ruangan. Mesin itu adalah salah satu proyek yang ia tinggalkan karena dianggap terlalu ambisius dan tidak praktis. Namun, malam itu, entah kenapa, Chris merasa tertarik untuk melihatnya lagi. Mungkin ini yang aku butuhkan, pikirnya sambil menghidupkan perangkat tersebut. Sebagai seorang jenius, ia tahu bahwa perjalanan waktu hanyalah konsep teoretis. Tetapi ide itu selalu memikatnya. Chris mulai memeriksa komponen-komponennya dan mencoba memahami apa yang dulu membuat mesin ini gagal. Ia tenggelam dalam pekerjaannya, tidak sadar bahwa malam semakin larut. Ada sesuatu dalam proses menciptakan dan memecahkan masalah yang membuatnya merasa hidup.
Chris merasa kembali menjadi dirinya sendiri saat ia menyusun ulang mesin itu. Tanpa ia sadari, langkah-langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat matahari mulai terbit, Chris memandang mesin waktu itu dengan penuh harap. Disinilah perjalanan barunya dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.